Bab 2241. Selain itu, Elegante telah berkembang sangat baik dalam 2 bulan terakhir. Tidak jauh lagi untuk menjadi bisnis besar. Berdasarkan penilaian awal saya, garis keturunan pertama keluarga Thompson akan dapat menghasilkan setidaknya beberapa ratus juta dolar setahun untuk keluarga melalui Elegante. Jika Anda ingin bersaing dengan Yuri untuk posisi pewaris keluarga di masa depan, para tetua dan anggota inti keluarga Anda akan mendukung Yuri karena ia memiliki Elegante sebagai kartu truf. Mereka tidak akan mendukung Anda, Joel menambahkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Suasana hati Jonas memburuk. Dia tahu apa yang dikatakan Joel sangat masuk akal. Karena keluarga berfokus membesarkan Yuri selama beberapa tahun terakhir, Yuri sudah bekerja di bisnis keluarga, dan memegang cukup banyak kekuasaan. Sebaliknya, ia hanya memiliki beberapa posisi yang tidak masuk akal dalam bisnis tersebut. Selain itu, dia tidak memiliki dasar bisnis sama sekali. Jika dia ingin melawan Yuri untuk memperebutkan posisi kepala keluarga di masa depan, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Itu mudah. Kalau kamu ingin mengalahkan Yuri, maka aku sarankan kamu membangun fondasi seperti yang dia lakukan, kata Joel. Kau tidak salah. Namun, aku tidak punya banyak uang, dan aku tidak punya banyak kekuasaan atas bisnis keluarga. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Kata Jonas dengan ekspresi getir di wajahnya. Dia tahu bahwa kakeknya selalu menyayangi Yuri, dan ingin mengembalikan kekuasaan keluarga kepada garis keturunan pertama. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan modal berapapun dari kakeknya untuk mendirikan bisnis. Kakeknya tidak akan mendukungnya. Tuan Thompson, jangan terlalu frustrasi sekarang. Tidak apa-apa meskipun Anda tidak punya banyak uang. Bukankah ada buah yang siap Anda petik? Joel tertawa. Buah apa? Tanya Jonas bingung. Elegante adalah buah yang matang. Kau bisa pergi mencari Leon untuk meminta sebagian saham Elegante. Akan lebih baik jika kau memiliki lebih banyak saham daripada Roane. Dengan begitu, kau tidak hanya akan memiliki fondasi bisnis, kau juga akan mampu mengalahkan Yuri. Bukankah itu sempurna? Desak Joel. Tidak mungkin. Leon bukan orang bodoh. Kenapa dia mau memberikan sahamnya padaku tanpa alasan? Jonas menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum tentu terjadi. Keluarga Thompson telah banyak membantu Leon, dan Leon berutang banyak pada kalian semua. Leon hanya berhasil mencapai puncaknya saat ini berkat perlindungan dan bantuan dari keluarga Thompson. Jika kamu meminta beberapa saham darinya, dia akan melakukannya. Jika tidak memungkinkan, belanjakan saja uang yang banyak untuk membeli beberapa saham untuknya. Itu tidak akan menjadi masalah. Selama dia punya hati, tidak mungkin dia akan menolak permintaanmu. Kata Joel dengan licik. Dia tahu betul bahwa Sinchen Group dan Elegante adalah sumber kehidupan Leon. Tidak mungkin Leon akan menyerahkan sahamnya tanpa alasan. Dia sengaja menghasut Jonas untuk meminta saham kepada Leon karena dia ingin menimbulkan konflik di antara mereka. Saat Leon dan Jonas berkonflik karena itu, mereka berdua akan mulai bertarung. Baris pertama Thompson akan terjebak di tengah. Entah mereka membantu Jonas melawan Leon atau mereka akan berkonflik dengan baris kedua. Kalau begitu, dia bukan saja bisa menimbulkan keretakan dalam keluarga Thompson, tetapi juga menghancurkan hubungan Leon dengan mereka. Itu rencana yang sempurna. Bab 2242. Itu ide yang bagus. Jonas sangat tertarik setelah mendengar apa yang dikatakan Joel. Akhirnya ia mengerti apa yang dimaksud Joel. Joel ingin ia mengambil sebagian saham Leon dari Elegante. Mengenai apakah Leon akan setuju atau tidak, itu bukan urusan Leon. Pikirannya kurang lebih sama dengan Joel. Ia merasa bahwa Leon berutang pada keluarga Thompson, dan Leon mengandalkan keluarga Thompson untuk sampai ke tempatnya sekarang. Jika Leon ingin melanjutkan di wilayah selatan atau menggunakan keluarga Thompson untuk melawan bos selatan, maka Leon harus memberinya sebagian saham. Tentu saja, jika Leon tidak tahu apa yang baik untuknya, ia akan membuat Leon mengerti bahwa Leon tidak ada apa-apanya tanpa perlindungan keluarga Thompson. Bos selatan akan menghabisinya. Tuan Thompson, saya akan berhenti di sini. Itu saja yang dapat saya bantu.
Apa yang terjadi selanjutnya terserah padamu. Joel tertawa saat melihat Jonas tertipu. Ia merasa sangat senang. Ya, Tuan Hiltons. Kata-katamu telah membuka mataku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jonas berkata dengan rasa terima kasih, tanpa menyadari bahwa ia sama sekali telah tertipu oleh Joel. Kau terlalu baik. Kita berdua adalah teman di sini. Aku seharusnya membantumu, kata Joel sambil tersenyum. Ya, kau benar. Kita berdua adalah teman. Jonas mengangguk. Ia mulai melihat Joel sebagai teman, dan bahkan merasa sedih karena butuh waktu lama untuk menjadi teman. Tuan Thompson, kurasa Vivi tidak suka alkohol. Ia tampak agak mabuk. Mengapa kau tidak memesankan kamar di hotel untuknya agar ia bisa beristirahat? Joel mengganti topik pembicaraan. Saat mengatakan itu, ia menunjuk Fiona, yang tampak sangat merah dan linglung, menatap Jonas dengan tatapan yang dikenal semua pria. Baiklah, Tuan Hiltons, saya pergi dulu. Jonas sangat senang. Ia terus memikirkan bagaimana ia akan bisa lebih dekat dengan Fiona. Namun, semuanya berjalan dengan sempurna. Fiona mabuk begitu cepat. Yang lebih menakjubkan adalah Joel menciptakan kesempatan untuknya, memintanya untuk mengirim Fiona ke hotel. Selama ia memanfaatkan kesempatan itu, ia akan bisa mendapatkan Fiona. Ia sangat senang saat itu. Ia bahkan lebih senang dengan Jules sebagai teman dan langsung menurunkan kewaspadaannya di depan Joel. Setelah itu, ia membantu Fiona yang mabuk itu berdiri dan meninggalkan tempat itu. Yang tidak ia perhatikan adalah fakta bahwa, saat ia pergi, Fiona membuka matanya dan bertukar pandang dengan Joel. Matanya tampak sangat jernih. Ia sama sekali tidak mabuk. Keesokan paginya, Iris, Cynthia, dan yang lainnya berangkat ke kantor pagi-pagi sekali seperti biasa. Sedangkan untuk Leon, ia mengantar Chandler, yang tidak terlalu banyak bergerak, ke Scammels. Karena cedera kaki Chandler sudah berlangsung lama, cederanya cukup serius. Ia mencoba melakukan beberapa perawatan awal untuk mereka, tetapi tetap saja tidak cukup. Jika ia ingin menyembuhkan Chandler sepenuhnya, ia akan membutuhkan Panax yang berusia sekitar 2 hingga 300 tahun, bersama dengan beberapa bahan pendukung yang berharga, untuk menyembuhkan luka di kakinya sepenuhnya. Ia membawa Chandler ke Scammels untuk mencoba menemukan bahan-bahan yang ia butuhkan sebelum ia mencoba menyembuhkan Chandler lagi. Bab 2243. Bab 2243. Bersama Elegante, di kantor presiden, Iris sedang di mejanya, menangani masalah pekerjaan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu. Tepat setelah itu, Iris mengundang orang itu masuk, dan Mason membuka pintunya. Nona Yang, saya baru saja mendapat kabar dari para penjaga. Putra kedua keluarga Thompson, Jonas Thompson, sedang berkunjung. Katanya ada urusan penting yang harus ditangani oleh Tuan Wolf, kata Mason dengan hormat. Karena Leon tidak ada di perusahaan hari itu, Mason terpaksa melaporkan masalah tersebut kepada Iris. Jonas Thompson, kenapa dia ada di sini? Novel So. Iris terkejut mendengarnya. Meskipun Leon dekat dengan keluarga Thompson, garis keturunan kedua jarang berinteraksi dengan Leon. Yel, Jonas tiba-tiba muncul tanpa diundang. Itu benar-benar mengejutkannya. Aku tidak tahu. Dia tidak mengatakannya. Mason menjawab dengan jujur. Ya, aku mengerti. Suruh para penjaga mengundangnya masuk untuk saat ini. Aku akan menelepon Leon dan menyuruhnya datang, kata Iris setelah berpikir sejenak. Dia tidak tahu untuk urusan penting apa Jonas membutuhkan Leon, tetapi dia tetaplah August. Selain itu, garis keturunan pertama cukup dekat dengan Leon. Bahkan demi keluarga Angus dan Roane, tidak mungkin dia bisa menolak Jonas. Ya, jawab Mason. Setelah itu, ia bersiap untuk pergi, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Tidak perlu, Nona Yang, aku sudah di sini. Jonas tertawa sombong. Tepat setelah itu, dia langsung masuk bersama seorang wanita langsing dan cantik dalam pelukannya dan 2 orang anak buahnya. Wanita di pelukannya adalah Fiona. Malam sebelumnya, dia memanfaatkan kemabukan Fiona dan berhasil menidurinya. Hubungan mereka melangkah maju. Sejak saat itu, Fiona menjadi pacar barunya.
Selain itu, ada dua orang pria di belakang anak buah Yonas. Kedua pria itu adalah bawahan Leon. Mereka adalah Austin dan Leo, yang bertanggung jawab atas keamanan. Nona Yang, Tuan Thompson bersikeras untuk datang. Kami tidak bisa menghentikannya. Keduanya melapor. Saat Yonas berkunjung sebelumnya, keduanya meminta Yonas menunggu di kamar tamu karena protokol perusahaan. Namun Yonas bersikeras menerobos masuk. Mereka berdua tahu bahwa Leon dan keluarga Thompson cukup dekat, jadi mereka tidak menghentikannya dan mengikutinya dari belakang. Tidak apa-apa, kalian berdua bisa pergi bersama Mason untuk saat ini. Serahkan saja padaku, In sedih. Karena Yonas sudah ada di sana, tidak mungkin dia bisa mengusirnya. Tepat setelah itu, dia berjalan maju dengan sopan. Adapun Mason dan yang lainnya, mereka segera pergi. Tuan Thompson, silakan duduk, kata Ines sambil menunjuk ke arah sofa untuk Yonas saat mereka duduk. Yonas tidak bisa menahan diri dan langsung jatuh ke sofa bersama Fiona, seakan-akan ini adalah tempatnya sendiri. Kedua pria yang dibawanya berdiri di belakangnya, tampak sangat menakutkan. Bab 2244. Nona Yang, kau cantik sekali. Aku heran bagaimana Leon bisa seberuntung itu hingga mendapatkan kasih sayangmu. Mata Yonas berbinar saat menatap Iris. Dia melihat Leona dan Iris saat promosi penjualan beberapa hari lalu, dan dia sudah melihat bahwa Iris sungguh cantik luar biasa. Melihatnya dari dekat, Iris tampak lebih cantik. Dia juga memiliki aura yang bangga dan mulia, tampak seperti malaikat di antara manusia. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk memuji Iris dalam hatinya. Yonas, maksudmu dia lebih cantik dariku? Merasakan mata Yonas menatap tepat ke arah Iris, Fiona bersikap seolah dia cemburu. Dia meraih tangan Yonas dan mencubitnya dengan manis. Sayang, kamu juga cantik sekali, batuk Yonas, sambil menenangkan diri saat merasakan pancaran cinta pada Fiona. Meskipun Fiona tidak secantik Iris, Fiona memiliki aura dan daya tarik yang unik. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menarik perhatian pria. Suaranya yang manis khususnya memberinya perasaan yang kuat. Itu membuat seluruh tubuhnya menggigil. Justru karena itulah, dia tidak meninggalkan Fiona setelah semalaman itu. Sebaliknya, dia menginginkannya lebih lagi. Jadi, dia langsung menyatakan cintanya kepada Fiona setelah itu, dan mereka berdua pun menjadi pacar. Tuan Thompson, apakah Anda datang ke sini untuk sesuatu? Iris tidak berminat melihat mereka berdua saling menggoda. Jadi dia buru-buru langsung ke pokok bahasan. Aku ke sini untuk Leon. Panggil dia. Aku ingin ngobrol langsung dengannya. Perintah Yonas. Leon sedang sibuk hari ini, dia tidak ada di kantor. Mungkin sebaiknya kamu kembali dan datang lain kali, kata Iris sambil mengerutkan kening. Dia pikir Yonas punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Leon. Jadi dia ingin menelepon Leon dan meminta Leon datang. Namun, Yonas bertindak sangat arogan, dan ada nada tidak hormat terhadap Leon. Itu meninggalkan kesan yang sangat buruk. Jadi, dia tidak mau diganggu oleh Yonas, dan ingin mengusir Yonas dengan alasan Leon tidak ada di sana. Leon tidak ada. Kalau begitu, telepon dia sekarang juga. Suruh dia datang ke sini untuk menemuiku sekarang juga. Perintah Yonas. Tuan Thompson, saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Leon sedang sibuk saat ini. Bagaimana dengan ini? Jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, beritahu saya untuk saat ini. Saya akan memberitahunya ketika saya bisa. Iris semakin tidak senang dengan Yonas. Namun, pada akhirnya Yonas tetaplah Thompson. Dia tidak bisa bersikap terlalu kasar padanya. Baiklah, kalau begitu bantu aku memberitahu Leon bahwa aku menginginkan 30% saham Elegante. Kata Yonas dingin. Apa yang kau katakan? Iris terkejut mendengarnya. Ia langsung berdiri. Jelaslah dia tidak pernah menduga itulah alasan Yonas berada di sana. Itu benar-benar mengejutkannya. Bab 2245. Aku tidak bercanda. Ini 300.000 dalam bentuk tunai. Ini untuk membeli saham-saham itu. Terima saja ini sebagai ganti Leon untuk saat ini. Kata Yonas sambil melemparkan uang tunai yang telah disiapkannya di atas meja di hadapan Iris.
Dia tahu betul bahwa Leon sangat dekat dengan keluarga Angus. Jika dia memaksa Leon untuk hanya memberinya saham itu akan agak tidak pantas. Jadi, dia sengaja mengeluarkan uang sebesar 300.000, dan ingin menggunakan uang itu untuk membeli saham-saham tersebut. Jika Leon tahu apa yang baik untuknya, Leon tidak akan menolak Jonas. Tuan Thompson, Anda mencoba membeli 30% saham kami dengan 300.000. Bukankah itu hanya perampokan? Iris. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat uang itu. Setelah semua perkembangan perusahaan akhir-akhir ini, Elegante telah berhasil masuk ke pasar wilayah selatan berkat efektivitas dan reputasinya, menguasai sebagian pasar. Pada saat itu, total kekayaan Elegante sudah mencapai miliaran, 30% sahamnya bernilai ratusan juta. Namun, Jonas mencoba membeli saham itu dengan 2 juta. Tidak ada bedanya dengan perampokan. Memangnya kenapa kalau aku, Nona Yang, kau seharusnya tahu betul bahwa Leon hanyalah seorang anak desa dari Springfield City. Semua itu berkat keluarga Thompson yang telah mengatur semua prestasinya setelah mendirikan Shinshan Group dan Elegante Group. Khususnya Shinshan Group sudah menjadi incaran bos selatan. Satu-satunya alasan dia bisa melawan bos selatan adalah berkat perlindungan keluarga Thompson. Mengatakan bahwa Jonas tiba-tiba berhenti. Aku akan memberinya waktu 3 hari. Sebaiknya dia menyelesaikannya saat itu dan mentransfer 30% saham ke namaku. Dengan begitu, keluarga Thompson akan terus melindunginya dari bos selatan. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Jonas mencibir dengan nada mengancam. Iris sangat marah setelah mendengar semua itu. Meskipun keluarga Thompson banyak membantu Leon akhir-akhir ini, sebagian besar bantuan itu tetap berkat keluarga Angus. Itu tidak ada hubungannya dengan Jonas. Selain itu, Leon juga banyak membantu keluarga Angus, dan bahkan menyelamatkan Roane 2 kali. Kedua belah pihak adalah teman bersama. Namun, Jonas mengambil semua kemuliaan itu untuk dirinya sendiri, dan bahkan mencoba merebut saham Elegante dengan itu. Itu sungguh tidak tahu malu. Jelas terlihat betapa marahnya dia pada saat itu. Tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara geram saat itu. Tepat setelah itu, Roane langsung masuk dengan John di sisinya. Roane, itu kamu. Jonas mengerutkan kening saat melihat Roane di sana. Dia mendengar dari Joel bahwa Roane adalah pemegang saham di Elegante. Jadi dia tidak terkejut bahwa Roane ada di sana. Namun, dia mencoba menggunakan pemerasan untuk mendapatkan saham Elegante saat itu. Kemunculan Roane yang tiba-tiba membuat rencananya jadi berantakan. Itu membuatnya merasa sedikit canggung dan terkejut. Bab 2246. Iris, kudengar Jonas bilang dia ingin saham Elegante. Apa yang terjadi? Tanya Roane sambil berjalan ke arah Iris. Jonas yang menerobos masuk ke dalam perusahaan menimbulkan kegaduhan. Hal itu menggemparkan banyak orang di dalam perusahaan, termasuk dirinya. Setelah dia mengetahui hal itu, dia langsung bergegas untuk melihat keadaannya. Tepat setelah itu, dia kebetulan mendengar Jonas menuntut saham Elegante dari Iris di luar kantor tetapi tidak mendengar rinciannya. Seperti ini. Iris menjelaskan bagaimana Jonas ingin menggunakan 300.000 untuk membeli 30% saham Elegante kepada Roane. Apa, Jonas? 30% saham Elegante bernilai setidaknya lebih dari 400 juta. Apa kau gila mencoba membelinya dengan 300.000? Roane terkejut mendengarnya. Aku tidak gila, Roane, ini urusanku dan Leon. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pada akhirnya, Leon sendiri yang bisa menentukan pilihannya. Kau seharusnya tidak ikut campur. Kata Jonas dengan tenang, mencoba menyingkirkan Roane. Dia tahu bahwa Leon adalah orang yang cerdas. Jika Leon masih menginginkan perlindungan dari keluarga Thompson, maka dia yakin bahwa Leon akan setuju untuk memberinya saham tersebut. Namun, Roane tidak dapat mengganggunya. Jika masalahnya menjadi terlalu besar dan Angus serta Arthur diberitahu, maka itu akan menjadi masalah besar. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Siapa bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Aku salah satu pemegang saham Elegante. Kau menggunakan cara-cara tercela untuk mencoba mendapatkan saham Elegante.
Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan itu? Kata Roane dengan tidak senang. Sekalipun dia naif, dia tetap bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Jonas tengah berusaha menjatuhkan Leon dengan menggunakan nama Thompson, dengan mengambil paksa sebagian saham Elgante. Jadi, dia tidak menahan diri terhadap Jonas. Dia memarahi Jonas saat itu juga, berharap Jonas tahu kapan harus mundur. Ekspresi Jonas menjadi gelap karena dimarahi seperti itu. Dia merasa malu. Namun, apa yang dikatakan Roane adalah kebenaran. Dia tidak bisa membalasnya. Pada saat itu, Fiona langsung melangkah maju ketika melihat Jonas sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nona Thompson, benar. Tolong izinkan saya mengatakan sesuatu. Tidak peduli apa yang Jonas ingin lakukan, dia tetap kerabatmu. Tidak apa-apa kalau kamu tidak membantu, tapi kenapa kamu malah memihak orang luar dan melawan dia? Bukankah itu tidak pantas? Fiona mengambil kesempatan itu untuk berkata. Dia ditempatkan oleh Jonas atas perintah Rodney. Tugas Rodney untuknya adalah untuk memecah belah Jonas dan garis depan keluarga Thompson, sehingga keluarga itu terpecah belah. Dengan Jonas dan Roane yang sedang berdebat saat itu, inilah kesempatan yang sempurna baginya. Tidak mungkin dia akan membiarkannya lolos. Ya, apa yang dikatakan Vivi benar. Roane, aku sepupumu. Bagaimana mungkin kau memihak padaku? Jonas menyadari sesuatu setelah apa yang dikatakan Fiona. Dia tentu saja merasa sedikit bersalah karena dia menggunakan cara curang untuk mengambil saham dari Ellegante. Dia khawatir masalah ini akan sampai ke Angus dan Arthur jika menjadi lebih besar. Namun, dengan kata-kata Fiona, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Dengan potensi pertumbuhan Ellegante, jika dia bisa mendapatkan saham perusahaan, keluarga Thompson akan tumbuh pesat secara ekonomi. Itu pasti baik untuk masa depan keluarga. Pada akhirnya, dia melakukan ini demi keuntungannya sendiri, tetapi juga demi keuntungan keluarga. Roane malah membantu orang luar seperti Leon untuk melawannya. Itu hanya akan menyebabkan keluarga Thompson kehilangan keuntungan mudah. Tiba-tiba, dia merasa semakin tidak bahagia dengan Roane. BB 2247. Bab 2247. Omong kosong. Jonas, kau melakukan sesuatu yang tidak tahu malu dan tercela sekarang. Tentu saja, aku harus menghentikanmu. Kau adalah saudaraku, tidak mungkin aku hanya akan melihatmu terus melakukan kesalahan. Roane membalas. Aku tidak tahu malu dan hina. Beraninya kau mengatakan itu. Tidak mungkin Jonas akan menerima kesalahan Roane seperti itu. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Terlebih lagi, Fiona memberinya alasan yang sempurna dengan kata-katanya sebelumnya. Dia merasa semua yang dia lakukan adalah demi keluarga Thompson. Tidak mungkin dia mau menerima kesalahan Roane. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Roane, kau seharusnya tahu betul. Leon berhasil sampai ke tempatnya sekarang berkat bantuan dan perlindungan keluarga kita. Keluarga kita bahkan setuju untuk membiarkanmu tinggal bersamanya untuk membantunya menahan bos selatan, mengabaikan reputasimu dan nama keluarga. Kita sudah memberinya begitu banyak. Bukankah sudah jelas dia harus memberi kita sebagian saham Ellegante sebagai pembayaran kembali? Kata Jonas tegas. Kau hanya memerasnya saat ini. Selain itu, aku tetap bersama Leon atas kemauanku sendiri. Kenapa dia harus memberimu 30% saham Ellegante? Kata Roane. Dengan marah. Dengan sukarela. Nona Thompson, Leon bukan pria lajang. Sebagai putri tertua keluarga Thompson, Anda bahkan bersedia mempertaruhkan nama Anda. Apakah Anda punya perasaan padanya? Kata Fiona, sengaja mengipasi api kemarahan. Mudah bagi orang luar untuk melihatnya. Meskipun dia tidak tahu apakah Roane menyukai Leon, dengan bagaimana Roane sangat melindungi Leon, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Roane memiliki perasaan terhadap Leon. Sempurna baginya untuk menggunakan itu untuk menciptakan keretakan antara Leon dan keluarga Thompson. Benar sekali. Roane, apakah kamu punya perasaan pada Leon? Jonas tercengang. Dia tampak berpikir. Malam sebelumnya, Angus meminta Roane untuk kembali ke keluarga untuk menghilangkan rumor dan melindungi reputasi keluarga. Namun, Roane terus-menerus menolaknya.
Itu adalah sesuatu yang dia tahu. Dia mengira Roane sedang mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dengan mencoba untuk tetap berada di sisi Leon, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah apa yang dikatakan Fiona, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Roane melakukan semua itu karena dia punya perasaan pada Leon. Kalau tidak mungkin Roane akan mengabaikan reputasinya seperti itu dan bersikeras tinggal bersama Leon. Roane membuka mulutnya lebar-lebar, tidak dapat berkata apa-apa. Kenyataannya persis seperti yang dipikirkan Fiona dan Jonas. Setelah bersama Leon selama beberapa waktu, perlahan-lahan ia mulai menaruh hati padanya. Saat itu, salah satu alasan dia ingin tinggal bersama Leon dan yang lainnya pastilah agar dia bisa bertemu Leon secara teratur. Dengan Fiona dan Jonas yang mengungkap pikirannya, dia terkejut. Tiba-tiba dia tertegun, tidak tahu harus menjawab apa. Bab 2248. Jadi kau menyukai Leon? Jonas terkejut saat melihat Roane tergagap dan tidak bisa menjawab. Hal itu mengonfirmasi kecurigaannya. Tidak seperti yang kau pikirkan. Roane buru-buru mencoba menyangkalnya, dan wajahnya mulai memerah. Dia merasa seperti terjebak dalam posisi yang sangat sulit. Mungkinkah itu benar? Ekspresi Iris menjadi suram saat itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit rumit. Bukan hanya Jonas saja yang berhasil menebaknya, bahkan Iris mulai menyadari bahwa Roane mungkin mempunyai perasaan terhadap Leon. Namun, dia memikirkannya. Leon adalah orang yang bermoral dan sangat baik dalam banyak hal. Mudah bagi gadis-gadis untuk jatuh cinta padanya. Wajar saja kalau Roane jatuh cinta pada Leon. Terlebih lagi, bukan hanya Roane yang menyukai Leon. Bahkan Cynthia, Snow, dan Ruth agak terlalu dekat dengan Leon. Cynthia khususnya bahkan mendapat izinnya. Meski begitu, Leon masih belum sepenuhnya menerima Cynthia. Dengan karakter Leon, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pada akhirnya, orang lain berhak menyukai Leon. Tidak mungkin dia bisa menghentikan siapapun untuk menyukai Leon. Selama Leon tidak melewati batas, itu sudah cukup baginya. Dengan mengingat hal itu, dia merasa pikirannya jauh lebih jernih. Nona Thompson, Leon bukan pria lajang. Anda menyukainya, dan Anda bahkan pindah untuk tetap bersamanya dan mencoba merusak hubungannya. Bukankah itu agak tidak bermoral? Fiona melanjutkan perkataannya. Fiona benar, kau seorang gadis, dan kau sudah melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Beraninya kau menyebutku tidak tahu malu dan hina. Itu benar-benar lelucon. Ejek Jonas. Mata Roane mulai memerah saat Jonas dan Fiona terus mengejeknya. Dia hampir menangis, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Iris, bukan seperti itu. Aku tidak pernah berpikir untuk memisahkanmu dan Leon. Percayalah padaku, kata Roane buru-buru kepada Iris. Dia tahu bahwa Iris adalah pacar Leon. Meskipun dia mulai menyukai Iris, dia hanya ingin pindah agar dia bisa bertemu Leon secara teratur. Itu sudah cukup baginya. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk memperebutkan Leon dengan Iris. Dia juga tidak akan pernah menjadi pihak ketiga dalam sebuah hubungan. Dia sangat khawatir Iris akan percaya pada kata-kata Fiona dan Jonas dan salah paham padanya. Kalau begitu, dia tidak akan pernah bisa melihat Iris dan Leon lagi. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Aku bisa mengerti perasaanmu, kata Iris sambil tersenyum. Perasaan tidak bisa dikendalikan. Leon telah menyelamatkan Roane begitu banyak sebelumnya. Wajar saja jika Roane memiliki perasaan terhadap Leon, atau bahkan mengaguminya. Selain itu, dengan interaksi mereka akhir-akhir ini, Iris dapat melihat bahwa pikiran Roane murni dan baik. Dia bukan orang yang akan merencanakan hal-hal seperti itu. Dengan keadaan Roane seperti itu, tidak mungkin Roane akan melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Tentu saja dia tidak perlu menyalahkan atau marah pada Roan. Bagus sekali, Iris. Terima kasih sudah percaya padaku. Roane tersenyum, suasana hatinya jauh lebih tenang. Bab 2249. Roane, wanita yang bersama Tuan Thompson itu agak bermasalah. Dia terus mendesaknya dan berusaha merusak hubungan kita. Kamu harus berhati-hati, Iris mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan lembut.
Sebagai presiden Elegante, dia melihat banyak sekali rencana jahat di dunia bisnis sebelumnya. Dia jauh lebih berpengalaman dan tajam daripada Roane. Dia samar-samar bisa tahu bahwa Fiona tampaknya terus mengipasi api. Jadi, dia langsung waspada, dan memastikan untuk memberitahu Roane. Apa? Jadi begitulah. Roane terkejut mendengarnya. Meskipun dia orangnya naif, tapi dia juga orang yang pintar. Setelah Iris mengingatkannya, dia akhirnya mengerti bahwa Fiona punya niat buruk. Jonas, siapa gadis di sampingmu itu? Tanya Roane kepada Jonas. Setelah itu, dia langsung menatap Fiona dengan tatapan tidak bersahabat. Dia Fiona, pacar baruku. Jonas tidak repot-repot menyembunyikan hubungannya dengan Fiona. Jonas, ada yang salah dengan pacarmu. Dia terus berusaha merusak hubungan kita. Kamu tidak boleh mempercayai kata-katanya, kata Roane lugas. Omong kosong. Roane, Vivi adalah pacarku. Dia bisa saja menjadi keluargamu di masa depan. Bagaimana bisa kau menghina dan memfitnahnya seperti itu? Kau sudah melewati batas, kata Jonas dengan tidak senang. Malam terakhir, dia mengalahkan Rodney dan menyelamatkan Fiona dari Rodney. Dia sudah yakin bahwa Fiona hanyalah gadis lemah yang diganggu oleh Rodney. Tidak mungkin dia orang jahat. Terlebih lagi, setelah kejadian malam sebelumnya, dia terobsesi secara tidak wajar dengan Fiona. Dia terpikat olehnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Roane, tidak mungkin dia akan mempercayainya. Nona Thompson, Anda salah karena mencampuri hubungan seseorang. Saya hanya mencoba memberi Anda nasihat agar Anda tidak melakukan kesalahan itu lagi. Tidak mendengarkan saya adalah hal yang wajar, tetapi mengapa Anda juga menghina saya? Fiona sengaja memasang ekspresi sedih di wajahnya saat melihat Iris dan Roane sudah tahu apa yang sedang dilakukannya. Dia tampak seperti korban dari semua ini. Omong kosong. Roane sangat marah pada Fiona. Aku tidak bicara omong kosong. Ini semua benar. Keluarga Thompson adalah keluarga terkenal di wilayah selatan. Namamu selalu dikagumi semua orang. Sebagai putri keluarga, kau melakukan hal-hal buruk dengan pria liar di luar sana. Bukankah itu akan merusak nama baik keluargamu? Ejek Fiona. Anda, diam. Roane geram. Dengan statusnya yang mulia, dia dimanja sejak kecil. Tidak mungkin dia bisa menerima hinaan Fiona. Bukan itu saja, Fiona bahkan mengatakan Leon adalah orang yang liar. Itu benar-benar membuatnya marah. Tepat setelah itu, dia bahkan tidak memikirkannya saat dia menamparkan Fiona tepat di wajah. Bab 2250. Memukul. Fiona terkejut oleh tamparan itu. Untungnya, Roane adalah gadis yang baik hati. Dia tidak terlalu memaksakan tamparannya. Meski begitu, Fiona tetap terbanting ke tanah karena tamparan itu. Ada rasa sakit yang membara di wajahnya. Beraninya kau memukulku. Fiona memegang wajahnya dengan kesakitan, terkejut oleh tamparan itu. Setelah itu, matanya memerah saat dia bergegas ke pelukan Jonas. Jonas, lihat itu. Aku baru saja memberi nasihat pada Nona Thompson, tapi dia melakukan ini padaku. Kau harus membelaku, seru Fiona sambil berkata. Roane, kau sudah kelewat batas. Jonas geram. Fiona adalah wanitanya, dan Roane menamparkan wajahnya tepat di depannya. Itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Jelas terlihat betapa marahnya dia. Tepat setelah itu, dia bahkan tidak memikirkannya saat dia menamparkan tepat di wajah Roane. Tuan, Anda tidak bisa. John terkejut melihat pemandangan itu. Setelah itu, dia melangkah maju dan segera berdiri di depan Roane. Dia memblokir tamparan dari Jonas dengan energi sejatinya. Wah, Jonas hanya berada di tahap kaisar tingkat menengah. Ia jauh dari tahap maha kuasa John. Dia terkejut dan harus mundur beberapa langkah karena energi John yang sebenarnya. Kakinya hampir tersandung dan dia hampir jatuh. Untungnya, Fiona cukup cepat untuk menolongnya. John, beraninya kau menyerangku. Apa kau mencoba memberontak? Jonas sangat marah setelah ia berhasil berdiri tegak. Ia menatap John dengan marah. Saya tidak berani. Saya hanya panik dan tidak sengaja diserang. Mohon maaf, kata John dengan hormat. Meskipun usianya lebih tua dari Jonas,
ia bukanlah keturunan langsung dari keluarga Thompson. Kedudukannya jauh lebih rendah daripada Yonas dalam keluarga tersebut. Dia tidak berani berbuat terlalu banyak di depan Yonas. Berani sekali kau. Aku peringatkan kau, minggir sekarang juga. Aku akan memberi Roane pelajaran. Aku akan memastikan dia tahu bahwa wanitaku tidak boleh diganggu. Kata Yonas dengan marah. Tuan, maafkan saya, tetapi saya di sini untuk melindunginya. Saya tidak bisa membiarkan Anda menyakitinya. Selain itu, jika Anda menyerangnya karena seorang gadis yang tidak penting, kepala keluarga akan menghukum Anda saat dia mengetahuinya, kata John. Itu, Yonas kehilangan kata-kata. Meskipun Fiona adalah pacarnya, mereka tidak menikah. Fiona tetap bukan bagian dari keluarga. Jika dia melakukan sesuatu yang menyakiti Roane karena Fiona, entah itu Angus dan Yuri atau kakeknya, tidak seorang pun dari mereka akan memaafkannya dengan mudah. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Akan tetapi, tidak mungkin ia hanya berdiri diam saja. Yonas, kau mau membiarkanku ditampar seperti itu? Pada saat itu, Fiona dapat melihat keraguan Yonas. Ia menatap Yonas dengan ekspresi bersalah, bersikap sesedih mungkin.